tuntunan Tuhan untuk kita pada hari ini adalah tentang iman yang benar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, iman yang benar adalah sesuatu yang mutlak, yang wajib kita miliki di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Amin. Nah, kalau berbicara tentang iman, maka saudara, hal ini tidak terlepas dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Abraham. Abraham itu mendapat julukan Bapa orang yang beriman. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki iman yang benar, harus memiliki iman yang dikehendaki oleh Tuhan seperti imannya Abraham. Dan malam ini saudara, kita akan membahas tentang 3 hal yang menyangkut iman yang benar, ya. Yang pertama saudara, iman yang benar adalah iman yang berdasarkan pada pergaulan dengan Tuhan. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 2. Saudara, di ayat-ayat ini kita melihat tentang percakapan antara Tuhan dengan Abraham. Amin. Tentang komunikasi antara Tuhan dan Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Abraham ini bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kalau Abraham ini bisa berdialog dengan Tuhan, kalau Abraham ini bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, itu artinya dia adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Ya. Abraham ini adalah orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Makanya saudara bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, bisa berdialog dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pergaulan dengan Tuhan itu sangat-sangat penting. Mengapa? Kalau umat Tuhan itu bergaul dengan Tuhan, maka dia akan memiliki iman yang teguh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menelusuri kisah hidup Abraham di Perjanjian Lama di kitab Kejadian, maka kita juga akan melihat ternyata Abraham ini pun banyak mengalami tantangan-tantangan dalam hidupnya. Ternyata Abraham ini pun banyak mengalami persoalan-persoalan di dalam hidupnya, saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan Abraham adalah meskipun dia mengalami tantangan dalam hidupnya, meskipun dia mengalami berbagai persoalan dan pergumulan dalam hidupnya, tetapi imannya tetap teguh kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Abraham tetap percaya kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Abraham tetap berharap kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, meskipun situasi hidupnya tidak mendukung, meskipun situasi hidupnya kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu Bapak Ibu, kalau Abraham ini pada waktu Tuhan berjanji kepadanya bahwa dia akan punya anak dari istrinya Sarah, Abraham itu sudah berumur 75 tahun. Ya, umur yang sudah tua, saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan menjanjikan bahwa dia akan mendapat anak dari istrinya Sarah, sampai waktu Tuhan mewujudkan janjinya kepada Abraham ini, itu rentang waktunya 25 tahun. Waktu yang cukup lama, saudara. Waktu yang cukup panjang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, meskipun janji Tuhan itu Tuhan sampaikan di saat yang sepertinya tidak mungkin karena dia sudah tua. Dan meskipun perwujudan janji Tuhan itu lumayan lama waktunya, tetapi Abraham terus beriman kepada Tuhan. Abraham terus teguh kepada imannya karena dia percaya Tuhan pasti mewujudkan janjinya di dalam kehidupannya. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, kita juga harus memiliki iman yang teguh seperti ini. Kita juga harus memiliki iman yang tidak mudah goyah seperti ini. Meskipun situasi Tuhan izinkan tidak menyenangkan kita, ya, situasi tidak menyenangkan, Tuhan izinkan kita alami. Tapi Bapak Ibu Saudara, tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Karena kita percaya pada waktu
Tuhan mewujudkan janjinya kepada kita, maka tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menghambat, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tuhan kita bisa melakukan apa saja. Tuhan bisa mewujudkan setiap janjinya kepada kita, meskipun di situasi yang tidak memungkinkan, meskipun di waktu yang mungkin menurut kita cukup lama. Tapi saudara Tuhan, dikatakan di kitab Pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Dan juga dikatakan di kitab yang sama, di kitab Pengkhotbah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita miliki iman yang seperti ini. Dan saya percaya iman yang seperti ini akan ada di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan ketika kita menjadi orang-orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Jadi orang yang pernah dan sudah mengalami pengalaman dengan Tuhan, imannya akan lebih teguh. Amin. Jadi kita ini harus menjadi orang yang bergaul dengan Tuhan. Ya. Yang kedua saudara, iman yang benar adalah iman yang teruji. Kita baca terus di dalam kitab Kejadian 22 ayat 3 sampai 14. Kan, saudara, kita melihat di sini, ya, pada suatu waktu Tuhan memberikan perintah kepada Abraham supaya dia pergi mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban bakaran kepada Tuhan di suatu tempat di Moria dikatakan. Dan dikatakan saudara di dalam ayat 3, coba tampilkan ayat 3. Di ayat 3 ini saudara dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi pada waktu Abraham ini mendapatkan perintah dari Tuhan, pada waktu Abraham ini mendapatkan firman Tuhan, maka dikatakan Abraham ini langsung mengerjakannya. Abraham ini nggak nunggu lama-lama saudara. Mungkin Tuhan memberikan perintah itu waktu malam, dan dikatakan keesokan harinya pagi-pagi saudara, Abraham langsung berkemas-kemas. Ya, dia kemudian dikatakan membelah kayu juga untuk korban bakaran. Dia berkemas-kemas, dia mempersiapkan segala yang diperlukan menurut perintah Tuhan. Dikatakan Abraham langsung berjalan menuju suatu tempat di tanah Moria, di tempat yang ditujukan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, di sini kita melihat Tuhan menguji iman Abraham. Tuhan meminta Abraham untuk memberikan anak yang dia kasihi. Tuhan menguji Abraham untuk memberikan apa yang paling berharga, apa yang paling dikasihi, apa yang paling disayangi oleh Abraham. Tuhan bilang, berikan kepadaku, jadikan dia sebagai korban bakaran. Saudara, sebenarnya kalau kita perhatikan, bagi seorang ayah, bagi seorang bapak, perintah Tuhan kepada Abraham ini, itu perintah yang sangat sulit. Itu perintah yang sangat berat. Tapi saudara, kita melihat iman dari Abraham ini. Kita melihat kepercayaan Abraham ini kepada Tuhan. Abraham tahu, Abraham percaya bahwa Tuhan tidak mungkin salah. Ya, Abraham percaya bahwa Tuhan tidak mungkin mau merugikan dia. Sekalipun mungkin dia masih bingung, sekalipun mungkin dia belum mengerti, tapi suatu hal yang luar biasa, Abraham ini taat saudara. Dikatakan pagi-pagi dia langsung berkemas, dia mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, kemudian dia mengajak Ishak anaknya dan 2 orang bujangnya berjalan menuju ke tempat yang Tuhan tetapkan. Dan dikatakan saudara, di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 12 ayat 12 atau ayat 11 ya, atau ayat 10, ya, jadi di sini katakan, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi pada waktu mereka sampai di tempat yang ditetapkan oleh Tuhan,
untuk Abraham ini mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran kepada Tuhan, Abraham ini tetap taat, saudara. Kemudian dikatakan kalau kita baca di ayat sebelumnya, Abraham kemudian mendirikan sebuah mezbah, kemudian mengikat anaknya Ishak dan mau menyembelih si Ishak ini berdasarkan perintah Tuhan. Jadi Abraham ini, saudara, melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Meskipun perintah Tuhan itu sulit, meskipun perintah Tuhan itu berat, tapi Abraham melakukan menurut perintah Tuhan. Abraham melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan dikatakan, saudara, di dalam ayatnya yang ke berapa tadi, ke-11 ya. Coba ayat 11 dikatakan, atau ayat 10 dulu ya. Dikatakan, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi pada waktu Abraham sudah siap untuk menyembelih si Ishak, sebelum pisau itu sampai ke tubuh Ishak, di ayat 11 dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, ya Tuhan. Ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, sebelum pisau menyentuh tubuhnya Ishak, Tuhan mencegah Abraham. Karena ternyata, saudara, Tuhan hanya mau menguji Abraham. Ternyata Tuhan hanya mau mengetes iman dan kepercayaan Abraham ini kepada Tuhan. Dan ternyata Abraham memiliki iman yang benar-benar luar biasa. Abraham ini membuktikan imannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga sebagai umat Tuhan harus punya iman yang seperti ini. Iman yang kita buktikan lewat perbuatan kita. Jadi iman yang benar, iman yang dikehendaki Tuhan, bukan sekedar iman dalam hati kita. Kita berkata kita beriman kepada Tuhan. Kita berkata, oh kita percaya kepada Tuhan. Bukan juga sekedar sampai di pikiran kita. Kita memikirkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Bukan juga sebatas ucapan kita, bahwa kita mengucapkan kita percaya, bahwa kita mengucapkan kita beriman kepada Tuhan. Tetapi iman yang dikehendaki Tuhan adalah iman yang harus kita buktikan. Makanya di Alkitab dikatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang sia-sia, iman yang kosong. Iman yang tanpa dibuktikan, yang tanpa diwujudkan dalam perbuatan adalah iman omong kosong, saudara. Ya, saudara sama Tuhan, Tuhan mau kita memiliki iman yang benar, iman yang kita buktikan lewat perbuatan kita. Jadi saudara sama Tuhan, mari kita belajar dari Abraham. Apapun perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita, mari kita taat, lakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun itu rasanya sulit, sekalipun itu rasanya berat, tapi mari saudara, kita belajar melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Abraham. Jadi Tuhan kita butuh bukti, bukan omongan, saudara. Sama seperti Abraham, dia membuktikan imannya. Dia tidak hanya sekedar mengatakan bahwa dia beriman kepada Tuhan, tapi dia membuktikan imannya ini. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, iman yang benar adalah iman yang menghasilkan berkat. Kita baca di dalam ayat 15 sampai 18. Saudara, di dalam ayat 16, ya, di dalam ayat 16 ini luar biasa sekali. Dikatakan, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan melihat iman Abraham yang teguh, karena Tuhan melihat iman Abraham yang terbukti, maka saudara sama Tuhan, Tuhan bersumpah. Ya, sekali lagi garis bawahi di sini, saudara, Tuhan bersumpah
akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan dulu saudara ya. Luar biasa Tuhan kita, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara sem Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, lewat kita membuktikan iman kita di dalam melakukan firman Tuhan, dalam melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, maka saudara, Tuhan tidak akan merugikan kita. Justru Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk diberkati di dalam hidup kita. Di sini dikatakan Tuhan sampai bersumpah, saudara. Ya, jadi kalau orang bersumpah itu tandanya serius, betul enggak ya? Orang bersumpah itu tandanya sungguh-sungguh. Ini bukan manusia yang bersumpah, Tuhan yang bersumpah, saudara, bahwa Dia akan memberkati si Abraham. Karena Abraham mendengarkan firman Tuhan, karena Abraham menunjukkan imannya. Luar biasa si Abraham. Dan saudara sama Tuhan, mari kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Ya, memang seringkali saudara, pada waktu kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, maka seringkali kita mudah goyah. Tetapi lewat firman Tuhan pada malam hari ini, sesulit apapun situasi yang kita alami, ya, seberat apapun keadaan yang sedang terjadi, tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Seperti di masa-masa sekarang, ya, kita menjalani pandemi virus corona. Ini masa yang sulit bagi banyak orang. Tapi saya percaya kalau kita menunjukkan iman kita seperti yang ditunjukkan Abraham, maka keadaan yang sulit akan berubah menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Karena Tuhan kita tidak dikendalikan, tidak dipengaruhi dan tidak ditentukan oleh situasi. Tuhan kita yang mengendalikan situasi. Kalau Tuhan kita campur tangan, situasi yang tidak baik akan jadi baik, saudara. Kalau Tuhan kita campur tangan, ya, situasi yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tapi mari kita lakukan bagian kita. Tunjukkan iman kita seperti yang ditunjukkan oleh Abraham. Iman yang teguh, iman yang teruji, yang terbukti. Sehingga kalau Tuhan sampai bersumpah akan memberkati Abraham, itu hal yang mungkin juga akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya Abraham. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki dan menunjukkan iman yang benar di hadapan Tuhan, sehingga berkat Tuhan akan melimpah di dalam hidup